Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Erin Azahra dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga dengan NIM 1521117131112. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum dasar hygiene tentang identifikasi bahaya di lingkungan sekitar kita. Identifikasi potensi bahaya dan pengendalian resikonya. Di lingkungan sekitar kita pasti ada hazard dan ada resiko. Adapun pengertian hazard yaitu Hazard atau sumber potensi bahaya. Hazard didefinisikan sebagai sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit. Adapun pengertian dari risk, resiko akibat potensi bahaya. Risk didefinisikan sebagai kombinasi dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja atau terpaparnya seseorang atau alat pada suatu bahaya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian hazard dan risk, kita akan mempelajari tentang macam-macam hazard. Adapun macam-macam hazard atau bahaya di sekitar kita yaitu 1. Hazard mekanik, 2. Hazard fisika, 3. Hazard biologi, 4. Hazard kimia, 5. Hazard ergonomi, dan 6. Hazard psikososial atau psikologi. Adapun 5 pengendalian risiko yaitu 1. Eliminasi. Dengan teknik ini, bahaya dihilangkan sama sekali dari tempat kerja atau area kerja. 2. Substitusi. Teknik ini tidak dapat menghilangkan bahaya K3 seperti teknik pertama, tapi hanya menurunkan tingkat bahayanya. 3. Modifikasi engineering. Teknik ini diterapkan dengan cara melakukan rekayasa atau modifikasi untuk mengurangi paparan bahaya dari sumbernya. 4. Administrasi. Dengan menggunakan teknik yang satu ini, bahaya dikendalikan dengan menyediakan prosedur operasi atau SOP, pengaturan jam kerja, dan lain-lain. 5. APD. Paparan bahaya dikendalikan dengan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Adapun aktivitas kedua di sekitar rumah saya yang memiliki potensi bahaya dan pengendalian resikonya yaitu aktivitas pembuatan pagar besi untuk depan rumah. Potensi bahaya mekanik yang pertama dalam aktivitas pembuatan pagar yaitu 1. Gerinda tangan yang tajam, bergigi, dan berkarat. Resikonya, tangan pekerja dapat tersayat dan terkoyak dengan permukaan gerinda tangan yang bergigi dan tajam. Adapun pengendalian resikonya yang pertama, eliminasi, menghilangkan gerinda tangan tersebut agar tidak digunakan lagi oleh pekerja karena bahaya dan resiko yang dimiliki dapat menyebabkan pekerja terluka. Namun tidak dapat dilakukan karena mesin gerinda merupakan komponen yang penting. Adapun upaya pengendalian risiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti gerinda tangan tersebut dengan gerinda duduk yang lebih aman, hening, dan efisien dari waktu penggunaan. Adapun upaya pengendalian risiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, membersihkan mata gerinda yang sudah berkarat dengan cara mengamplas dan meletakkan gerinda di tempat yang aman agar tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Adapun upaya pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, menempelkan rambu bahaya benda berputar atau benda terjepit saat menggunakan gerinda. Pekerja lebih berhati-hati sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan sosialisasi teknik penggunaan gerinda yang lebih tepat sesuai prosedur. Adapun upaya pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, memberikan APD pada pekerja berupa sarung tangan yang tebal dan menutupi seluruh permukaan tangan dan jari-jari agar pekerja tidak tersayat saat menggunakan gerinda tersebut. Adapun potensi bahaya mekanik yang kedua pada aktivitas pembuatan pagar
yaitu ujung besi pagar yang tajam. Resikonya, pekerja akan mengalami luka tersayat oleh ujung pagar besi. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan ujung besi dari jangkauan pekerja agar terhindar dari tersayat ujung besi. Namun, besi tersebut merupakan komponen utama yang tidak bisa dihilangkan. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti ujung besi dengan ujung besi yang tidak tajam. Upaya pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memberikan besi dengan kain agar tidak terlalu tajam dan melukai pekerja. Pengendalian resiko yang keempat yaitu administrasi, memberi peringatan berupa sosialisasi dengan pekerja dan memberikan label pada ujung besi yang tajam tersebut. Pengendalian resiko yang kelima yaitu APD, memberikan pekerja APD berupa sarung tangan yang empuk agar pekerja terhindar dari tersayat ujung besi yang tajam. Potensi bahaya yang kedua yaitu bahaya fisika. 1. Getaran dari mesin gerinda yang digunakan oleh pekerja bangunan. Resiko yang dialami, pekerja akan mengalami peningkatan resiko terkena tendinitis akibat gerakan berulang yang dilakukan terus-menerus. Upaya pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber dari getaran tersebut. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena aktivitas sumber getaran tersebut merupakan kegiatan pokok atau penting dalam pembangunan. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti gerinda tangan tersebut dengan gerinda duduk yang lebih aman, hening, dan efisien dari waktu penggunaan. Upaya pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memberikan gerinda bantalan empuk pada pegangannya agar ketika digunakan pekerja akan terasa nyaman. Upaya pengendalian resiko yang keempat yaitu administrasi, menganjurkan pekerja untuk tidak menggunakan terlalu lama dalam satu waktu sekaligus, terutama jika tangan sudah terasa sakit. Kita juga bisa memberikan sosialisasi mengenai tendinitis dan memasang poster bahaya tendinitis. Upaya pengendalian resiko yang kelima yaitu APD, memberikan pekerja sarung tangan agar merasa nyaman saat menggunakan gerinda. Adapun potensi bahaya pada aktivitas kedua ini yaitu ada potensi bahaya ergonomi. 1. Posisi pekerja jongkok terus-menerus selama bekerja. Resikonya, posisi jongkok yang terlalu lama dapat menyebabkan letih dan nyeri terutama pada kaki. Selain itu juga, kerja motorik halus tubuh akan berkurang dan melemahkan otot. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kebiasaan untuk jongkok terlalu lama. Kebiasaan ini dapat dihilangkan dengan memberi selingan untuk duduk atau beristirahat apabila kaki sudah terasa nyeri. Pengendalian resiko yang kedua yaitu substitusi, mengganti aktivitas ringan yang dilakukan jongkok dengan cara duduk apabila memungkinkan, contohnya adalah kegiatan mengelas pagar. Pengendalian resiko yang ketiga yaitu modifikasi engineering, memodifikasi lingkungan kerja dengan menata menggunakan rangka besi yang dapat digunakan untuk duduk saat bekerja. Seperti saat mengelas pagar besi, pekerja dapat duduk pada rangka besi yang aman sambil mengelas. Pengendalian risiko yang keempat yaitu administrasi, memberikan pekerja waktu istirahat atau kerja shift. Hal ini untuk mengurangi lama durasi pekerja melakukan aktivitas bekerja dengan jongkok. Pengendalian risiko yang kelima yaitu APD, pemberian safety shoes yang memiliki bantalan tumit empuk akan mengurangi rasa nyeri saat terlalu lama jongkok. Berikut merupakan cuplikan video pembuatan pagar untuk depan rumah. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.